Selamat pagi semua. Hari ini kita membahas tentang sifat koligatif larutan. Kita semua pasti suka makan es krim. Kajilah dari literatur bahan-bahan yang digunakan untuk membuat es krim. Kira-kira mengapa es krim ini lezat dan mengapa teksturnya sangat lembut? Ini sangat berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Mungkin kalian pernah melihat pengisian cairan pendingin ke dalam radiator kendaraan. Kira-kira apa yang terkandung dalam radiator ini? Dalam cairan radiator ini ada etilen glukol. Kira-kira terbuat dari apa dan apa manfaatnya? Bagaimana jika air biasa yang kita gunakan sebagai kulen pada mesin radiator mobil? Apakah fungsinya akan sama dengan cairan yang mengandung etilen glukol tadi? Salah satu aplikasi dari sifat koligatif larutan. Misalnya di rumah kita tidak ada freezer atau kulkas. Sementara kita mau buat es krim. Maka kita bisa membuat freezer sendiri. Nah, di sini ada es batu. Es batunya di sini, ya. Nah, tentunya ini kita tambahi garam. Nah, garam dapur banyak. Garam dapur di sini. Nah, jadi penambahan garam ini akan membuat suhunya menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Nah, nanti akan bisa kamu jelaskan setelah belajar sifat koligatif larutan. Nah, jadi adonan es krim yang sudah kita buat bisa kita masukkan di sini. Bisa kita masukkan, ya. Kita tutupi dengan es ini karena sudah kita tutup. Nah, jadi karena wadah yang kita buat kecil, kalau kita mau lebih besar, lebih banyak, kita buat lebih besar. Ya, jadi inilah ganti freezer. Kompetensi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan tentang sifat koligatif larutan berupa penurunan tekanan uap jenuh larutan, penurunan titik beku larutan, kenaikan titik didih larutan, dan tekanan osmotik. Yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal-soal tentang sifat koligatif larutan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan faktor Van Hoff dalam sifat koligatif larutan. Dengan kata lain, kalian bisa membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang keempat, kalian bisa menjelaskan sifat koligatif dalam aktivitas kehidupan. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat fisik larutan itu ditentukan oleh besarnya interaksi antar pelarut maupun zat terlarut yang dilarutkan dalam suatu larutan. Jadi contohnya di sini kita siapkan air murni, kemudian ada glukosa, kita buat larutannya 1 molal. Kemudian NaOH 1 molal, ya. Jadi akan terjadi interaksi antara zat terlarut yaitu glukosa dan pelarut di dalam larutan ini. Ini akan merubah sifat fisis dari pelarut maupun zat terlarut dengan keadaan sebelumnya. Nah, fenomena sifat fisis yang ditimbulkan karena terjadinya interaksi antara pelarut dan zat terlarut disebutlah itu sifat koligatif larutan. Di sini kita siapkan tadi air murni 100 ml, kemudian larutan glukosa dan larutan NaOH masing-masing 1 molal. Jadi kita buat sama di sini, pelarutnya sama-sama 100 ml. Nah, jika kita panaskan, maka yang mendidih duluan itu adalah air murni.
Kemudian dilanjutkan dengan glukosa, dan yang terakhir adalah NaOH yang 1 molal. Mengapa demikian? Untuk jumlah mol yang sama akan terbentuk jumlah partikel yang berbeda untuk larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit dalam larutan. Dengan demikian, sifat koligatif larutan non-elektrolit dengan sifat koligatif larutan elektrolit untuk mol yang sama adalah berbeda. Jadi dapat juga kita katakan sifat koligatif larutan ini adalah sifat yang hanya tergantung kepada jumlah zat terlarut dalam larutan dan tidak tergantung kepada sifat larutan tersebut. Sekarang kita membahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kita simbolkan dengan delta P. Di sini ada kita siapkan 2 buah gelas kimia. Yang pertama berisi air murni dan yang kedua larutan glukosa 1 molal. Nah, kalau kita biarkan beberapa saat, maka pelarut, dalam hal ini air murni di sini dan di sini air, akan mengalami penguapan. Apa itu menguap? Menguap dan mendidih adalah proses perubahan fasa cair menjadi gas. Tetapi menguap dan mendidih adalah proses yang berbeda. Menguap terjadi jika tekanan di permukaan zat cair ini, larutan ini, itu sama dengan tekanan di atasnya. Ya, jadi tekanan di permukaan ini ya dengan di larutan ini sama. Maka terjadi proses penguapan. Sedangkan mendidih itu jika kita berikan kalor, maka terjadi kesetimbangan antara fasa cair dengan fasa gas. Kalau sudah terjadi kesetimbangan, maka mulailah proses mendidih. Tentunya melewati titik didih. Mengapa terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan? Nah, ketika dia air murni di sini, ya, jadi proses penguapan itu tadi di mana, ya? Jadi yang fasa cair di sini berubah menjadi gas. Nah, jadi kalau di sini semuanya murni adalah air, maka tidak ada yang menghambat proses penguapan. Ya, jadi tekanan uap jenuhnya tinggi. Nah, berbeda dengan di sini. Ini larutan glukosa. Jadi ketika ya pelarutnya menguap, jadi yang menguap itu pelarutnya. Jadi di sini pelarut air ini cair. Ingin berubah menjadi gas. Jadi ketika berubah menjadi gas, ya menguap, ada penghambatnya di sini, yaitu molekul-molekul glukosa. Ini kita katakanlah ini molekul-molekul glukosa akan menghambat proses terjadinya penguapan pelarut air, sehingga terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, berapa besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan tersebut? Besarnya tekanan uap jenuh pelarut murni ini kita simbolkan dengan P0. Setelah kita larutkan di sini glukosa, tekanan uap jenuh larutan menjadi turun, kita simbolkan dengan P. Jadi P0 akan lebih besar dari P. Besarnya penurunannya kita simbolkan dengan delta P, yaitu sebesar P0 dikurang P. Menurut seorang ahli yang meneliti tentang ini, ada namanya Raoult. Jadi menurut hukum Raoult, besarnya tekanan uap jenuh larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap pelarut murninya. Jadi di sini dituliskan P sama dengan XP kali P0.
Nah, XP, jadi delta P tadi adalah P0 dikurang P. Kita masukkan nilai P yang ini ke sini. Jadi P0 dikurang XP kali P0. Jadi di sini ada P0, jadi kita keluarkan P0-nya 1 dikurang XP. Waktu itu kita belajar bahwa fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut itu jumlahnya 1. Sehingga XT sama dengan 1 dikurang XP. Nah, ada formula itu kita lihat di sini. 1 dikurang XP. Ini dia. 1 kurang XP itu adalah XT. Maka besarnya delta P adalah sebesar P0 dikali XT. Fraksi mol terlarut. Jadi ini adalah besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ini tekanan uap jenuh pelarut murninya, dan ini fraksi mol zat terlarutnya. Yang berikutnya adalah penurunan titik beku larutan dan kenaikan titik didih larutan. Nah, setelah belajar ini nanti kalian pasti bisa menjelaskan mengapa pada musim dingin ketika lautan itu permukaannya sudah dipenuhi dengan es, tapi ikan di dalamnya tetap bisa hidup. Demikian juga dengan yang pertama tadi kalian lihat, bahwa kita bisa membuat freezer sendiri hanya dari es batu dan garam. Membeku adalah proses perubahan fasa cair menjadi padat. Titik beku suatu zat itu ditentukan oleh besarnya kesetimbangan antara fasa cair dan fasa padatnya. Jadi pada titik di mana kesetimbangan fasa cair dan fasa padatnya itu disebut dengan titik beku. Nah, untuk air titik kesetimbangan itu ada pada 0 derajat Celcius. Jika suatu zat dilarutkan ke dalam air, jadi ini larutan, maka proses terjadinya pembekuan, perubahan cair menjadi padat itu terganggu karena ada partikel-partikel yang menghambat. Itu sebabnya titik bekunya menjadi turun. Besarnya penurunan titik beku itu kita sebut dengan delta F. Tentunya titik beku dari air akan lebih tinggi dari titik beku dari larutan tersebut. Adapun besarnya delta TF tersebut itu sebanding dengan molalitas zat yang dilarutkan. Nah, kita kan masih membahas tentang zat yang dilarutkan merupakan non-elektrolit. Jadi besarnya penurunan titik beku larutan itu adalah sebesar KF dikali molalitas. KF ini adalah tetapan penurunan titik beku molal. Jadi besarnya di sini kita lihat, bisa kita lihat formulanya. Delta TF sama dengan KF kali M atau KF kali gram per mr kali 1000 per P dalam gram. Itulah penurunan titik beku larutan. Mendidih itu adalah proses perubahan fasa cair menjadi fasa gas dengan melewati titik didih. Titik didih adalah suatu titik di mana terjadi kesetimbangan fasa gas cair atau kesetimbangan fasa cair gas. Nah, untuk air, besarnya kesetimbangan fasa cair gasnya adalah 100 derajat Celcius. Jika kita sudah melarutkan suatu zat terlarut ke dalam air, terbentuk larutan contohnya glukosa di sini, maka proses pembentukan atau perubahan pelarut air dari cair menjadi gas akan terhambat oleh partikel-partikel glukosa atau molekul-molekul glukosa yang ada di dalam larutan. Sehingga dibutuhkan kalori lebih banyak untuk mendidihkannya. Itu sebabnya titik kesetimbangan fasa cair gasnya menjadi naik. Artinya titik didih larutannya menjadi lebih tinggi dari 100 derajat Celcius. Besarnya kenaikan titik didih larutan
kita simbolkan delta TB, itu sebanding dengan molalitas. Jadi tentunya titik didih larutan ini nanti akan lebih besar dari 100 derajat Celcius, ya. Nah, berapa besarnya delta TB? Tentunya adalah titik didih larutan dikurangi dengan 100 derajat Celcius. Nah, delta TB sebanding dengan molalitas tadi. Jadi delta TB sama dengan KB kali M. Ini KB ini adalah suatu tetapan yang merupakan tetapan kenaikan titik didih molal. Jadi kata sebanding ini bisa dirubah menjadi sama dengan jika dikalikan dengan suatu tetapan. Ya, jadi kita dapatkan formula delta TB sama dengan KB kali gram per mr kali 1000 per P dalam gram. Jadi delta TB kenaikan titik didih larutan, KB itu tetapan kenaikan titik didih molal, dan M adalah molalitas larutan. Yang terakhir adalah tekanan osmotik. Apa itu tekanan osmotik? Apa itu isotonik? Jika kedua larutan ini kita batasi dengan suatu membran semi permeabel, nah jika membran yang kita gunakan membran osmotik atau membran osmosis, maka pelarut dari sini bisa bergerak masuk ke sini. Berpindahnya pelarut dari yang glukosa 1M ke glukosa 2M ini disebut proses osmosis. Ya, jadi proses osmosis itu pelarutnya yang pindah ke sini. Ya. Nah, sedangkan membran dialisis ini sama-sama berhubungan semuanya dengan sifat koligatif, ya. Jika membran dialisis dia, maka pelarut maupun zat terlarutnya bisa melewati membran dialisis. Nah, proses ini digunakan untuk proses cuci darah. Nah, jadi peristiwa osmosis ini akan terus berlangsung sampai terjadi kesetimbangan, ya. Nah, terjadinya kesetimbangan di sini sehingga nanti ini, ya, konsentrasi di sini dengan di sini akan sama. Jadi setimbang dia, itulah yang disebut dengan proses dengan isotonik. Nah, proses, ya, ketika dia setimbang, mengapa terjadi kesetimbangan? Karena ada di sini tekanan balik. Tekanan balik ini adalah untuk menghambat terjadinya proses osmosis selanjutnya. Jadi besarnya tekanan untuk menghambat proses osmosis tepat pada keadaan setimbang itu disebut dengan tekanan osmotik larutan. Besarnya tekanan osmotik itu sebanding dengan molaritas juga suhunya. Sehingga tekanan osmotik sama dengan molaritas dikali tetapan gas ideal dan suhu mutlak. Ya, jadi V ini adalah tekanan osmotik, M molaritas larutan, dan R tetapan gas ideal sebesar 0,082 liter atm mol pangkat min 1 K pangkat min 1 Kelvin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit, juga pembahasan soal-soal. Terima kasih.